Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam untuk semua, kapanpun kalian mengakses materi ini. Jadi materi ini saya ulas kembali sebelum kita melanjutkan ke materi bagaimana memproses pelayanan check-in tamu di hotel. Karena basically kalian harus memahami ini terlebih dahulu. Ini sebenarnya mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulas kembali. Jadi ini tentang jenis-jenis tamu yang menginap di hotel. Sebagai seorang reception, ya, kita dituntut untuk mengetahui atau bisa mengklasifikasikan jenis-jenis tamu yang ada di hotel. Ini akan sangat berguna sekali untuk mengetahui market segmen kita. Jadi atau pasar tamu pemasaran hotel kita. Kebanyakan tamu-tamu yang menginap di hotel kita itu dari mana saja. Nah, ini biasanya digunakan untuk menganalisa sumber-sumber pendapatan hotel. Nah, itu kegunaannya. Selain itu, ini juga dengan mengetahui karakter jenis-jenis tamu, kita akan mengetahui treatment-treatment atau yang harus kita lakukan ketika melakukan pelayanan kepada tamu. Oke, itu gambarannya seperti itu. Nah, di sini saya mulai dari yang umum saja. Yang atas itu ada walk-in guest ya. Nah, yang dimaksud dengan walk-in guest ini adalah tamu yang datang langsung ke hotel tanpa membuat reservasi atau pemesanan kamar terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada kalian ini bepergian ke luar kota, entah itu Jogja, Solo, Surabaya, Malang, atau dan sebagainya. Nah, kalian pas perjalanan itu awalnya tidak ada rencana untuk menginap di sebuah hotel misalnya. Nah, tiba-tiba ada satu kegiatan yang mana mengharuskan kalian untuk stay malam itu juga di kota tersebut. Tapi sebelumnya kalian belum pernah pesan hotel atau memesan lebih dahulu via telepon maupun online travel agent. Nah, kalian tiba-tiba datang ke hotel, cari kamar di situ secara langsung. Nah, itu artinya kalian tergolong walk-in guest. Oke, saya pikir sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian saya lanjutkan di bawahnya, yaitu ada FIT ya, atau disebut Free Independent Travelers. Nah, ini sedikit sama sebenarnya, sedikit mirip dengan walk-in guest. Hanya saja yang membedakan kalau untuk tamu FIT ini itu dia tidak datang langsung ke hotel, tapi dia biasanya sudah melakukan pemesanan sebelumnya. Entah itu via telepon, entah itu sempat datang langsung, tapi sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya. Saya misalnya, saya pesannya tanggal kemarin, kemudian hari ini datang ke hotel, nah itu dia tergolong FIT, Free Independent Traveler. Atau tamu-tamu individu, dan dia itu tidak dengan rombongan, jadi dia tidak datang ke hotel dengan rombongan, itu masuk ke klasifikasi tamu-tamu FIT ya, Free Independent Traveler. Dia tidak juga melakukan pemesanan via misalnya Traveloka, Agoda, Booking.com, atau mungkin travel agent yang offline, yang artinya travel agent ya, tapi yang tidak online. Ya biasanya biro-biro perjalanan wisata kayak gitu. Itu masuk ke FIT ini. Nah, kalau yang bawah ini GIT ini bedanya. Kalau FIT tadi individual, tamu perseorangan, tapi kalau yang GIT ini tamu rombongan atau grup ya, tamu grup. Untuk tamu grup pun ada yang pakai travel agent, ada yang tidak. Jadi bisa saja kalian dalam satu rombongan lah, rombongan keluarga, kayak kayak gitu, itu masuk ke GIT juga, Group Inclusive Tour ya. Eh, jadi di sini ini biasanya, ini kan bahasanya, biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan perantara travel agent, tapi tidak selalu dengan travel agent. Artinya tamu-tamu grup keluarga itu juga masuk ke GIT. Nah, selanjutnya ada lagi di sini travel agent. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, tamu yang seperti ini adalah tamu-tamu yang memesan kamar melalui offline ya. Kalau yang ini offline
yang seperti ini, ada seperti kayak Bintang Tour and Travel misalnya, namanya Bintang Tour and Travel gitu, atau misalnya Holiday Tour and Travel. Nah, ini kalau Tour and Travel itu singkatannya di hotel itu TNT seperti ini ya. Ini coba diingat, biasanya sih di hotel memang istilah-istilah itu disingkat seperti ini. Jadi kalau kalian menjumpai nanti istilah-istilah singkatan-singkatan ini, saya harap bisa paham. Atau kalau yang offline itu biasanya disingkat TA ya. TA seperti ini. Sedangkan kalau untuk online travel agent itu disingkat dengan ini ya, OTA, bacanya OTA ya. OTA. Jadi OTA itu tamu-tamu yang memesan kamar melalui online travel agent atau agen wisata tapi yang online. Saya pikir kalian kalau sering lah menjumpai di internet gitu kan, misalnya kalian cari-cari hotel gitu, tiba-tiba ada referensi di Google kayak gitu ya. Ada hotel sekian ini, ada booking.com, Traveloka, Agoda. Nah, itu termasuk online travel agent. Ada banyak sekali online travel agent kalau kalian cari di Indonesia, selain yang saya cantumkan di sini itu ada banyak. Kalian bisa coba browsing-browsing biar wawasannya lebih luas ya. Online travel agent yang ada itu apa saja sih gitu. Selain ini sebenarnya ada juga kayak Red Door, Oyo, tapi itu sebenarnya bukan online travel agent kalau itu ya. Dia tidak termasuk online travel agent, tapi booking engine masuknya, masuk klasifikasi booking engine. Kemudian selanjutnya ada corporate. Nah, kalau corporate apa sih yang dimaksud corporate itu? Ya, ini itu ini. Jadi tamu perusahaan, bisa juga dari perusahaan ya, yang sudah punya kontrak kerjasama dengan hotel. Biasanya ada beberapa perusahaan yang mengajukan tuh kerjasama dengan pihak hotel. Saya minta harga khusus dong kalau nanti menginap di sini. Nah, itu sering di hotel kayak gini. Dari ini hanya contoh saja ya, corporate ini, misalnya kayak Bank BNI, hampir sering ini yang paling banyak sih di hotel, bank-bank itu. Bank BNI, BRI, Bank Jatim, Bank Mandiri, atau apalah. Nah, mereka itu biasanya menginapnya kalau di hotel tidak cuma sehari 2 hari biasanya, tapi mereka biasanya long stay. Long stay itu menginap dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 7 hari, lebih 1 minggu ya. Kok bisa selama itu, apa sih yang dilakukan corporate itu? Biasanya mereka eventnya itu untuk bisnis meeting, catering, kayak gitu ya. Atau dalam rangka tugas mungkin, nah, misalnya ada dari Bank BNI katakanlah ya, itu ada direkturnya misalnya gitu, ke kota yang misalnya dari pusat, dari Jakarta, terus kemudian ada tugas untuk pembukaan cabang baru, misalnya di daerah Pacitan, nah gitu. Jadi dia menginap misalnya di The Amar Hotel gitu. Nah, karena dia butuh menginap jangka panjang, dia kontrak kerjasama tuh dengan The Amar Hotel misalnya. Minta harga khusus, saya stay-nya lama loh ini, saya misalnya harganya yang sebelumnya per malamnya 300.000. Nah, tapi karena ada corporate rate dapat harga 150.000. Apakah itu merugikan hotel? Enggak, karena eh, yang dihitungnya itu dari kuantitasnya. Jadi kalau jumlah masa menginap. Jadi semakin meskipun harganya mungkin sedikit miring ya, tapi karena menginapnya lama, mendatangkan keuntungan antara banyak ke hotel gitu. Selanjutnya ada government ya, tamu-tamu dari instansi pemerintahan ya. Ada yang sedikit unik kalau untuk tamu-tamu dari government atau pemerintahan. Ini sistem pembayaran. Biasanya sih tamu-tamu kayak gini pembayarannya tidak saat itu juga biasanya, tapi ditagihkan ke perusahaan kayak gitu. Jadi yang membayar biasanya dari perusahaannya, bukan perusahaan tapi dari instansi pemerintahannya gitu yang membayar. Jadi hotel hanya mengeluarkan bill yang biasa disebut dengan City Ledger atau CL ya istilahnya. Itu untuk tamu-tamu dari government. Ini sering banget ya. Ya, di hotel juga termasuk ini prospek sekali kalau kita dapat tamu-tamu kayak gini, karena menginapnya juga nggak sehari 2 hari, biasanya bisa sampai 1 minggu, terus fasilitas yang dipakai
itu kalau dari instansi pemerintahan itu cukup banyak, tidak cuma cukup kamar biasanya, tapi meeting room, restoran itu sudah pasti mereka pesan biasanya. Selanjutnya ada tamu-tamu hoteliers. Nah, tamu-tamu hoteliers ini adalah tamu-tamu yang mereka juga dari orang-orang hotel gitu loh, karyawan hotel gitu. Terus kemudian dia menginap di hotel gitu. Itu biasanya dapat diskon atau harga khusus gitu ya. Tapi ini saya kembalikan di sini tergantung kebijakan manajemen. Kalau di kota hampir mayoritas, artinya hampir mayoritas kalau kita hotelier menginap di hotel lain itu pasti dapat harga khusus seperti ini. Tapi mungkin ini belum berlaku untuk konsep-konsep seperti ini di beberapa hotel kecil, contohnya di Pacitan lah. Itu kayaknya ini belum belum berlaku ya kebijakan seperti ini. Nanti suatu saat nanti kalau kalian bekerja di Pacitan, ya, mungkin salah satu hotel, nah mungkin bisa ini bikin terobosan kayak gini nih. Jadi biar ada hotelier rate ya di kota Pacitan. Kemudian sebenarnya banyak sekali ya kalau istilah-istilah ini. Ini tergantung kebutuhan hotel dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tamu, tapi minimal kalian overall secara umum aja kalian paham satu duanya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, di sini ada special interest tour ini, tamu yang ya khusus ya, interestnya tertentu saja ini. Misalnya ke Pacitan cuma dia ikut apa ya, hanya untuk acara tertentu lah, tidak mengunjungi semua tempat ya, kayak tempat-tempat khusus kayak gini. Ini si commercially important person. Ya, komersial ini tamu-tamu yang mungkin bisa menguntungkan ya, menguntungkan ke pihak hotel ya. Jadi sifatnya tamu ini kalau menginap di hotel ini ada prospek menguntungkan hotel. Yang mungkin sekarang lagi booming itu kayak itu food blogger gitu ya. Jadi atau hotel blogger atau vlogger ya. Kalau dulu masih di blog ya, blogger-blogger itu kayak website itu. Itu ada food blogger, ada traveler blogger kayak gitu. Tapi kalau sekarang larinya ke vlog ya, yang jadi tamu-tamu yang mungkin kalian punya channel apa gitu kalau atau kalian seorang itu ya apa Instagram apa sih istilahnya? Eh, jadi follower kalian banyak misalnya di Instagram gitu ya. Ya kayak gitu. Terus kalian datang ke hotel, saya review nih hotel ini itu gimana? Saya bisa dapat harga khusus nggak misalnya kayak gitu. Malah biasanya kalau orang-orang yang potensial seperti ini, vlogger-vlogger kayak gitu, berpotensi mendatangkan customer yang lain, menarik orang untuk menginap, itu mereka malah tidak dikenakan biaya, itu gratis menginapnya. Kalau kalian dicari di YouTube itu ada yang kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, cuma kalian coba cari itu ada Great Agatha ya. Itu masih muda itu, masih di usia-usia kalian mungkin ya. Great Agatha itu kalau kalian cek di YouTube itu vlognya itu vlognya di hotel-hotel dan juga beberapa restoran sampai di luar negeri barang sekarang itu sebenarnya itu prospek sekali ya kalau kalian pribadi itu merasa punya kemampuan public speaking yang bagus, suka bepergian, ini peluang sebenarnya buat kalian ya. Kapan lagi ya bisa menginap, maksudnya bisa bepergian ke sana kemari, mencoba dia di beberapa hotel, tapi free ya. Ya sekalian cuma membantu promosikan. Nah, untuk start di situ bisa mulai dari Pacitan itu belum ada ya vlogger yang expose hotel-hotel di Pacitan itu belum ada. Ada special attention guest di sini ya, tamu-tamu yang membutuhkan perhatian khusus ya atau lebih. Nah, ini tamu-tamu yang sakit, tamu yang ada lanjut usia, tamu yang mungkin bahasanya ini disabilitas ya. Maaf, bahasanya mungkin sedikit di sini tidak saya ini. Jadi disabilitas atau kekurangan fisik gitu ya. Itu biasanya mereka kan memang membutuhkan attention atau perhatian khusus dari pihak hotel gitu loh. Kadang-kadang kita harus membantu menurunkan tamu dari kursi roda kayak gitu. Kemudian kalau untuk tamu sakit kita sebagai pihak hotel kita harus punya empati tinggi juga gitu loh ke tamu-tamu tersebut. Misalnya tamu-tamunya membutuhkan
layanan kesehatan, dokter, sewaktu-waktu, obat-obat medikal dan sebagainya, ini sebaiknya ini juga menjadi prioritas-prioritas hotel. Selanjutnya ini the last one ini ya kayaknya. Di sini ada tamu VIP. Tamu VIP atau saya pikir kalian sering ya tamu-tamu mendengar istilah tamu VIP atau biasa kita istilah umumnya kita sebut dengan tamu-tamu penting lah ya, yang kita anggap penting. VIP, very important person ya. Untuk tamu VIP pun digolongkan menjadi beberapa ya. Di sini ada 3 tingkatan. Bisa sampai 4 sebenarnya. Jadi ada very important person ya. Ini biasanya kalau di hotel umum saja ya. Ini bisa kita klasifikasikan mulai dari owner atau pemilik hotel itu masih masuk golongan VIP ya. Direktur hotel, general manager atau mungkin selebritas ya atau artis kayak gitu ya. Itu masih masuk golongan VIP ya, very important person. Sedangkan kalau untuk VVIP, very very important person, ini contohnya bisa saja tamu-tamu dari menteri ya, baik dalam atau luar negeri ya, Kemendagri ya gitu ya, perdana menteri atau ya semacam itu ya, itu masuk ke VVIP. Sedangkan untuk yang di sini ada sampai V-nya 3 ya, very very kurang satu ya di sini. Nanti ini kurang satu di deskripsinya. Very very important person. Nah, ini tamu-tamu yang benar-benar penting banget ya. Contoh ya misalnya kepala negara ya, presiden, wakil presiden, perdana menteri dan jajarannya. Nah, itu bisa kita golongkan ini very 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 important person. Nah, dari kesemua jenis ini tadi jenis-jenis tamu, ini sebenarnya masih ada beberapa istilah lain. Di tiap hotel itu beda-beda dan ini tergantung kebutuhan hotel sendiri sebenarnya. Tergantung kebutuhan hotel. Hanya saja kalau kalian nanti next ya, gitu, ketika kalian terjun di dunia perhotelan, betul-betul di dunia industri, kemudian kalian menjumpai istilah-istilah yang seperti ini, kalian setidaknya tahu ya, tahu atau ngerti. Jangan jangan sampai nggak tahu itu loh istilah FIT apa sih GIT ya, kalian masih bingung tuh. Saya harap ini bisa membantu kalian untuk memahami jenis-jenis tamu di hotel. Bisa juga kalian kembangkan nanti sebelum saya berikan materi lebih lanjut, sebelum kita mungkin nanti berlanjut ke pembelajaran tatap muka, setidaknya kalian sudah punya dasar ini, basic ini ya. Harapan saya juga selain di sini mungkin jenis-jenis kamar itu coba kalian pahami klasifikasi kamar yang ada di hotel itu mulai dari tata letaknya itu beda, ada banyak jenis tamu, kamar-kamar yang berdampingan itu apa, kamar-kamar yang terhubung dengan pintu penghubung itu apa, kemudian kamar yang berhadapan itu disebut apa, kemudian kamar yang satu kamar misalnya tingkat tuh ya, kan ada ya, kalau kalian jumpa ya, satu kamar ada 2 tempat tidur. Nah, itu disebut apa? Coba di refresh, mungkin pernah disampaikan dulu waktu kelas 2 oleh Bu Wahyu, di refresh kembali, jenis-jenis kamar kayak gitu, jenis-jenis tempat tidurnya apa saja di hotel, ada berapa jenis tempat tidur. Kalau yang satu kamar 2 tempat tidur, ukuran kecil-kecil 100 kali 100 kali 200, ada 2, itu disebut kamar tipe apa. Kalau satu kamar dengan satu tempat tidur ukuran 160 kali 200 misalnya, 180 kali 200 itu disebut apa? Kamar yang berisi satu tempat tidur berukuran 200 kali 200 itu disebut apa? Nah, semacam ini. Atau mungkin kamar yang menghadap ke laut, atau mungkin view-nya ya maksud saya, ke laut atau ke kolam renang, itu disebut apa? Ini ada istilahnya ini di perhotelan. Coba di-refresh dulu sebelum kita nanti bisa melanjutkan materi pada saat tatap muka. Nanti dari kalau kalian sudah memahami ini, kalian nanti ketika praktek handling check-in atau menangani tamu check-in di hotel, kalian akan memahami alurnya. Karena beda pelayanan antar tamu-tamu yang walk-in guest, tamu FIT, JIT itu beda. Udah basicnya 3 ini sebenarnya. Dari sini nanti kita kembangkan ke menangani travel agent, travel agent itu seperti apa, corporate itu apa, dokumennya yang harus kita siapkan karena berbeda-beda itu. Ya, oke. Ini sedikit materi tambahan dari saya. Jika ada yang tidak paham,
harapan saya sih kalian betul-betul bertanya. Tanya saja, nanti saya jelas. Saya berusaha untuk menjelaskan nanti. Bisa japri, bisa di grup. Tapi saya lebih menyarankan kalian kalau bertanya nanti di grup ya. Jadi biar teman-teman yang lain bisa membaca juga. Oke, sampai di situ materi di sini untuk mengawali nanti kegiatan tatap muka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.